Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan Mubarak, Ramadan bulan penuh keberkahan. Kita pagi hari ini berjumpa kembali di hari Rabu, tanggal 13 bulan Mei 2020, di pertengahan terakhir dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kajian akhir zaman hari ini mengangkat tema pergantian generasi. Tema ini bersumber dari acuan surah Al-Maidah ayat 54, 55, 56. Di dalam 3 ayat ini terdapat rangkaian penjelasan Allah Ta'ala mengenai pergantian generasi. Allah Ta'ala mengawali firman-Nya di ayat 54, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dari dinnya, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum, suatu generasi yang mempunyai ciri-ciri berikut. Ya. Nah, kita sedikit garis bawahi dulu ya, awal dari surat Al-Maidah 54 ini. Allah Ta'ala menggambarkan jika di tengah umat Islam mulai ada fenomena riddah. Riddah itu artinya mundur ke belakang dalam pengertian tadinya beriman menjadi tidak beriman, menjadi kafir, ya, menjadi murtad, ya. Maka Allah Ta'ala sampai ke titik tertentu ketika fenomena ini telah merebak, ya, sampai ke titik tertentu Allah Ta'ala akan mendatangkan suatu generasi baru, pengganti dari generasi yang sudah mengalami riddah, mengalami kemurtadan ini. Nah, tentu ayat ini kita kaitkan dengan hadis yang menggambarkan situasi zaman yang sedang kita jalani sekarang. Saya ingatkan kembali, saya remind kembali hadisnya. Nabi SAW pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan, banyak fitnah, bukan satu fitnah, banyak fitnah, ya, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di era seperti itu, dalam kondisi seperti itu, akan muncul fenomena di pagi hari orang masih beriman, sore harinya kafir, atau sore harinya masih beriman, paginya kafir. Jelas-jelas Nabi menggunakan kalimat beriman di pagi atau di sore, kafir di sore hari atau di pagi hari. Dan Nabi melanjutkan, mengakhiri hadis ini dengan mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena orang-orang yang mengalami kemurtadan ini, yang berpindah posisi tadinya beriman menjadi kafir, telah rela menjual dinnya, agamanya, demi meraih, mendapatkan sebagai gantinya kenikmatan dunia, ya. Nah, jadi ibaratnya Allah Ta'ala sedang membahas keadaan yang seperti kita alami sekarang ini. Jika keadaan ini terus berlanjut, justru makin banyak orang yang mengaku muslim terjerembab ke dalam dosa-dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum, satu generasi yang punya ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-cirinya itu apa? Disebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin, berlaku lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin,
mereka memiliki izzah di hadapan orang-orang kafir. Jadi mereka tidak lemah mental, tidak silau, tidak kemudian menjadi inggih-inggih di hadapan orang kafir hanya karena orang kafir memiliki kekuasaan di muka bumi, memiliki kecanggihan teknologi, ya, memiliki kekayaan harta, memiliki popularitas, memiliki posisi yang seolah-olah berpengaruh di mana-mana. Ya, mereka izzah, mereka punya izzah, kemuliaan diri, marwah, ya, kehormatan diri. They have pride, ya, di hadapan orang-orang kafir. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Mereka di dalam beragama tidak semata-mata ingin mengejar ridha dan pahala Allah dalam pengertian yang terbatas seperti itu, tapi dalam pengertian mereka ingin keridhaan Allah itu mereka raih, pahala itu mereka raih dari Allah, karena mereka juga memikirkan bagaimana agar din ini tegak, din ini kembali mulia, ya, sehingga terlihatlah, ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tertinggi dan tidak ada yang lebih mengunggulinya. Ya, berarti mereka berjuang di jalan Allah Ta'ala. Yang kelima, ciri mereka wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak punya rasa takut, ya, kepada orang-orang yang suka mencela, kepada celaan orang-orang yang suka mencela, ya. Boleh jadi mereka akan diberikan black labeling, ya, stempel-stempel jelek dari orang-orang yang menentang Islam, menentang upaya jihad fisabilillah, entah itu labelingnya radikaliskah, ekstremiskah, ya, kemudian teroris kah, fundamentalis kah, ya, itu adalah labeling yang mereka tidak takuti. Karena apa? Karena mereka semata-mata mengejar ridha Allah Ta'ala, ya, di dalam upaya mereka berjuang menegakkan dinullah ini, ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Dan Allah maha luas pemberiannya, wasi'un alim, dan maha tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan karunia tadi, ya. Nah, itu 5 ciri, ya. Kemudian yang keenam, ciri mereka disebutkan di ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un, ya. Sesungguhnya wali-wali kalian, ya, penolong-penolong kalian hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman, ya. Jadi ciri generasi pengganti ini, mereka punya struktur kepatuhan dan penghormatan yang jelas. Pertama dan utama, mereka, ya, patuh dan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka patuh dan menghormati Rasulullah SAW, ya. Yang ketiga, mereka patuh dan menghormati, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman sebagai pimpinan mereka, yang orang-orang beriman ini juga patuh dan menghormati Allah dan Rasulnya, ya. Lalu disebutkan ciri-ciri orang-orang beriman itu, yaitu mereka yang menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, ya, membayar sedekah, membagi-bagi harta mereka, ya. Dan hum rakiun, orang-orang beriman ini yang mereka jadikan tempat mendapatkan pertolongan, jadikan tempat menyerahkan loyalitas dan kesetiaan, ya, itu adalah orang-orang yang tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, di ayat 56-nya Allah akhiri dengan mengatakan wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menyerahkan loyalitasnya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang beriman yang loyal pada Allah dan Rasulnya, ya, maka partai Allah itu sesungguhnya akan meraih kemenangan, ya. Masya Allah, ya. Jadi mereka, orang-orang ini, generasi pengganti ini, mereka akan menggantikan generasi sebelumnya yang begitu mudahnya terjerembab ke dalam dosa-dosa. Pagi masih beriman, sore kafir, sore masih beriman, pagi kafir, yaitu dosa-dosa riddah, dosa-dosa murtad, dosa-dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Masih ingat, ya, contoh pembatal keimanan? Ya, tidak apa-apa, kami ingatkan lagi kalau perlu. Ya, di antaranya saya sebutkan, yang pertama, orang yang mengalami dosa pembatal keimanan adalah orang yang
terbiasa istihza'u biddin, mengolok-olok agama ini. Terus yang kedua, orang yang rela menyerahkan loyalitas dan kepatuhannya kepada kaum Yahudi Nasrani. Ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menyerahkan loyalitasnya kepada kaum Yahudi Nasrani padahal dia mengaku beriman, maka sungguh orang-orang ini telah menjadi golongan mereka, kata Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 51. Yang maknanya apa? Sudah keluar dari barisan umat Islam, yang berarti identitas keislamannya sudah lepas, ya. Dan itu berarti imannya telah mengalami pembatalan. Wa na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang ketiga, saya contohkan waktu itu, yaitu orang-orang yang mengaku muslim tetapi dengan mudahnya menelan, menerima, mengikut kepada faham ideologi pluralisme. Yang ciri khasnya orang yang sudah menerima pluralisme adalah dengan mudahnya, dengan ringannya dia mengucapkan kalimat seperti semua agama sama, semua agama baik, ya, semua agama benar. Ya, kalimat-kalimat seperti ini, jangan Anda pikir ini kalimat ringan di sisi Allah Ta'ala. Ini kalimat berat, ya. Dan kalimat seperti ini membatalkan iman seorang yang mengaku muslim ketika mengucapkannya. Ya, kenapa demikian? Karena jelas-jelas Allah Ta'ala justru mengeluarkan statement, ya, ayat firman dalam Al-Quran yang sebaliknya, bukan begitu maknanya. Allah jelas-jelas menyatakan dalam surat Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Ya, bagaimana mungkin seorang muslim, seorang mukmin membaca Al-Quran, ketemu dengan ayat ini, lalu dia memiliki pemikiran yang berbeda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dia berpikir bahwa justru yang bijak adalah kalau mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Padahal jelas-jelas Allah hanya ridho kepada satu, yaitu Al-Islam. Bahkan di surat yang sama, surat Ali Imran ayat 85, Allah tegas sekali mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai din, agama, jalan hidup, pegangan hidup, maka sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Ya. Jadi ini pun makin menegaskan. Ya. Begitu juga ayat lain lagi, surat Al-Hijr ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Ya, seringkali nanti di akhirat orang-orang kafir itu berharap seandainya di dunia dahulu kala dia menjadi muslim. Artinya apa? Dia setelah salah memilih din, ya, karena din yang benar cuma satu. Ya, dan Allah tidak pernah mengatakan Al-Islam itu agama yang paling benar, tidak pernah. Malah Allah tegas menyatakan di dalam surat At-Taubah 33, ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan dinul haq, din yang benar, ya, untuk mengalahkan, untuk mengungguli segenap din lainnya, ya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, sekalipun orang kafir, orang musyrik tidak menyukainya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tidak mungkin Allah menegaskan din ini din yang benar, lalu kita dengan tanpa berpikir dalam mengatakan Islam din paling benar. Bukan, din yang benar itu Islam. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu beda, ya. Din yang benar itu Islam dengan din yang paling benar Islam itu beda. Kita harus meyakini Al-Islam itu din yang benar sebagaimana kata Allah Ta'ala. Dan ini sama sekali bukan alasan untuk kita selaku muslim yang menganut agama Islam lalu berjalan dengan membusungkan dada, merasa benar sendiri di hadapan manusia lain yang beraneka ragam jenis agama dan keyakinannya. Karena apa? Karena yang Allah jamin sebagai dinul haq itu dinnya, agamanya. Kita ini bukan din, kita ini pemeluk, kita penganut. Yang namanya penganut agama Islam kadang bisa benar, kadang bisa salah. Tapi kalau agamanya tidak ada cacat, tidak ada celahnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan telah kuridai Islam sebagai jalan hidup bagi kalian. Ali Imran Al-Maidah ayat 3. Demikian, ya,
Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.